Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di acara Kerenungan Firman-Mu. Biar firman Tuhan pagi ini menjadi jawaban buat semua kebutuhan Anda. Dan biar sungguh-sungguh waktu firman Allah datang itu menjadi terang dan pelita buat kaki kita. Supaya Anda berjalan dalam terang Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk firman Allah berbicara di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Biar sungguh-sungguh firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu terus yang kami lakukan. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1 dikatakan begini. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Alkitab jangan jelas dikatakan siapa mencintai didikan. Saudara, didikan itu yang membuat kita itu bisa mengalami kedewasaan di dalam sikap. Karakter itu menjadi hal yang menarik perhatian Tuhan. Kalau ada hal yang menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita itu bukan bicara soal karunia. Kenapa? Karena karunia itu dari Tuhan. Tetapi bicara soal karakter itu adalah kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Dan itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya dikatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, hikmatnya itu bertambah. Tuhan itu menuntun kita di salah satunya itu lewat hikmat. Nah, kalau kita tidak mencintai didikan, maka kita akan kekurangan hikmat atau pengetahuan. Kita tidak akan pernah dituntun oleh Tuhan. Tapi orang yang mencintai didikan akan sungguh-sungguh memperoleh yang namanya hikmat Tuhan. Hati kita ini mudah diajar. Hati kita ini mudah dicondongkan kepada apa yang benar. Makanya itu dikatakan tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kenapa dikatakan dungu? Dungu itu berarti gini, kita keluar dari hikmat Allah. Kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita ini menuruti keinginan sendiri. Nah, disitulah kata dungu itu muncul. Karena apa? Orang sudah tidak lagi mau bersandar kepada Tuhan. Tetapi kepada pengertiannya sendiri. Makanya itu kata dungu di sini itu berarti gini. Sulit menerima koreksi yang pertama. Orang yang dungu itu yang pertama adalah sulit menerima koreksi. Minggu lalu saya sampaikan kepada Anda adalah orang yang tidak mau ditegur. Padahal teguran itu adalah bentuk perlindungan. Kita ini berjalan di dalam keinginan kita sendiri. Dan Anda tahu keinginan kita, keinginan bebas kita itu mengandung unsur daripada kedagingan. Memenuhi keinginan kita sendiri. Nah, iblis berkuasa. Akibatnya apa? Ketika orang berjalan sendiri tanpa Tuhan, maka ujungnya itu adalah dosa. Ujungnya adalah meninggalkan Tuhan. Nah, orang dungu itu mengalami yang seperti ini. Sulit untuk menerima koreksi. Ya, dia tidak mau ditegur. Dia berjalan dengan sendirinya. Ya, dengan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Nah, orang ini akan menuju jalan kepada namanya kebinasaan. Lalu yang kedua, orang dungu itu apa? Cepat membela diri. Minggu lalu saya bilang teguran itu kayak sebuah serangan gitu loh buat dirinya. Cepat membela diri, bahkan langsung menegur balik. Ya, menegur balik. Ya, kamu kok begini, ya kamu juga begitu. Jadi tidak pernah melihat sebuah teguran itu untuk aku apa sih? Saudara, kalau teguran yang datang dalam hidupmu, pertama prioritasnya adalah bentuk teguran itu. Kalau konten teguran itu memang sungguh itu adalah di dalam dirimu, cepatlah berubah. Yang kedua yang Anda lihat itu bukan orangnya. Kalau orangnya ya kalau dia bisa sentimen atau dia orang yang apa itu kayak mau dengan Anda, ya sudah itu urusan dia dengan Tuhan. Kebenaran teguran itu bicara pertama konten, yang kedua kalau orangnya ini memang nggak suka dengan Anda, itu bukan urusan Anda. Itu urusan Tuhan. Tapi yang Anda lihat adalah kontennya. Kalau itu memang berhubungan dengan Anda dan Anda harus berubah, berubahlah. Amin. Nah, dari sinilah Anda bisa mengalahkan bahwa kebenaran itu lebih penting daripada perasaan. Kalau kita cuma menghargai perasaan, kita itu tidak melihat konten. Kita tuh melihat bahwa, oh kamu nyerang aku nih. Kamu gak suka sama aku. Itu yang jadi utamanya. Akibatnya apa? Ya sudah. Dua-dua akhirnya Anda dipancing untuk membalas. Anda juga mungkin berkata lebih kasar. Nah, di hadapan Tuhan dua-duanya sama. Gak ada pembelaan Tuhan karena apa? Dua-duanya sama. Nah, disinilah masalahnya.
kita tidak bisa melihat apa yang benar akibatnya. Cepat membela diri, bahkan menyerang balik. Demi apa? Kepuasan perasaan. Perasaan kita lebih utama lagi daripada kebenaran. Nah, ini kejatuhan kita. Ya. Yang ketiga, apa? Orang dungu itu apa? Merasa pengalaman lebih penting dari firman. Oh, ini udah makin berbahaya ini. Kita orang kedunguan, dungu itu akan membawa Anda tuh jauh dari percaya kepada Tuhan. Membuat bahwa pengalaman itu lebih penting daripada firman. Padahal firman itu yang menuntun, firman itu yang memberitahukan. Tapi Anda selalu memilih untuk berjalan dalam pengalaman. Padahal pengalaman itu belum tentu terulang di dalam kehidupan kita. Pengalaman hari ini bisa berbeda dengan besok. Ya, pengalaman itu selalu berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, orang dungu didorong untuk percaya kepada pengalaman daripada pada firman Tuhan. Akibatnya apa? Oh, aku dulu begini bisa kok. Aku dulu begini bisa. Tapi ternyata mengalami kegagalan. Tidak ada janji di dalam pengalaman. Tetapi ada janji di dalam firman. Yaitu kebenaran itu. Amin, saudara. Untuk itu orang dungu terjebak pada situasi ini. Dia lebih memilih percaya pada pengalaman daripada firman. Oh, aku dulu begini bisa. Aku sama orang pintar itu bisa kok. Dulu aku. Akibatnya orang ini terjebak semakin dalam di dalam kebodohannya. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Sehingga firman Allah menjadi patokan, menjadi dasar kehidupan yang kuat. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupannya. Amin. Karena itu biar hari ini kita itu menjadi orang-orang yang mencintai didikan. Ya, mencintai pengetahuan. Dan sungguh-sungguh berhidup di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga hidup Anda adalah hidupan yang berarti. Dan hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar kami menjadi orang yang mencintai didikan. Maka kami juga akan dicintai oleh pengetahuan. Hikmat Allah menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar terus kau ingatkan kami. Bagaimana kami hidup. Bagaimana kami mengelola perasaan kami. Kebenaran itu harus berada di atas perasaan kami. Sehingga kebenaran itu yang akan membawa kami kepada kemerdekaan. Terima kasih untuk waktu yang indah terus merenungkan firman-Mu. Biar ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berharap Anda terus semangat untuk terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Sehingga itu membangun sebuah tonggak kedewasaan. Terus iman di dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan semakin nyata dalam hidup Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Karena itu saudara saya dorong Anda untuk terus hidup di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Sebab disitulah Anda akan bertemu dengan Tuhan. Tetap semangat menghadapi hidup ini. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.